Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi berikutnya di dalam elastisitas dan hukum Hooke. Untuk bagian kedua adalah hukum Hooke, pegas, serta energi potensial pegas. Kali ini kita akan bahas bagaimana teori dari hukum Hooke. Teori hukum Hooke ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1600 yang merupakan seorang ilmuwan Inggris dengan memperoleh hasil teori berdasarkan hasil eksperimen. Nah, eksperimennya ini menggunakan rangkaian pegas dengan suatu beban atau gaya yang menghasilkan bagaimana hubungan antara gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Misalnya, sebuah pegas memiliki panjang mula-mula L ditarik dengan sebuah gaya eksternal atau gaya luar F, tentu pegas ini akan meregang. Nah, pertambahan panjang inilah yang kita tulis sebagai delta L, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Nah, karena ada sebuah kesebandingan, kita perlu yang namanya konstanta pembanding. Di sini konstanta pembandingnya adalah konstanta pegas. Konstanta pegas setiap benda berbeda-beda ya, jadi menunjukkan sifat elastisitas suatu pegas. Semakin besar gaya tarik, maka delta L-nya juga akan semakin besar. Inilah yang disebut sebagai teori hukum Hooke. Tentu ketika kalian menarik sebuah pegas, maka kalian akan merasakan gaya lawan ketika kalian memberikan suatu gaya tarik. Nah, gaya lawan inilah yang disebut sebagai gaya pegas atau gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang kalian berikan. Jadi dia melawan juga dari arah simpangan benda tersebut. Nah, besarnya gaya pemulih ini biasa kita tulis dalam hukum Hooke bernilai negatif, sehingga F sama dengan negatif K delta L. Nah, F ini arahnya berlawanan dengan arah simpangan pegas itu. Sehingga ketika ada gaya pemulih, maka itu yang menyebabkan pegas kembali ke titik setimbangnya lagi. Sehingga dapat disimpulkan dari isi hukum Hooke, yang pertama adalah apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka pada pegas bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan pertambahan panjang benda, namun arahnya berlawanan benda. Nah, sehingga kita bisa tuliskan hukum Hooke F sama dengan K delta X atau F pegas sama dengan min K delta X. Berikutnya, hukum Hooke diilustrasikan ke dalam metode grafik. Nah, grafik ini diperoleh dari hasil percobaan hukum Hooke, di mana hubungan antara F dan delta X linier, dan garis gradien kemiringan ini menunjukkan nilai dari konstanta pegas. Semakin besar F, maka delta X-nya juga semakin besar. Misalnya saja kita ambil salah satu contoh kasus dengan konsep hukum Hooke F sama dengan K delta X. Misalnya sebuah pegas ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Misalnya kita ambil data mengalami pertambahan panjang sebesar 0,5 meter. Nah, maka ketika kita ingin menentukan berapa besar konstanta pegasnya, kita tinggal cari menggunakan hukum Hooke. K sama dengan F dibagi delta X, maka gayanya adalah 10 Newton dibagi dengan pertambahan panjang 0,5 meter, maka hasilnya adalah 10 dibagi 5/10, maka nilai dari konstanta pegas 10 dikali 10/5, maka hasilnya adalah 20 Newton per meter. Nah, jadi nilai konstanta pegasnya adalah 20 Newton per meter. Sehingga ketika kita cari tahu misalkan dia bertambah panjang lagi sebesar 20 Newton, maka pertambahan panjang pegasnya menjadi 1 meter. Maka kita juga bisa menentukan konstanta pegas yang kedua. Sama caranya, F-nya adalah 20 dibagi delta S-nya adalah 1 meter, maka nilainya adalah 20 Newton per meter. Jadi nilai konstanta pegasnya selalu tetap, yaitu sebesar 20 Newton meter. Selanjutnya, kita akan bahas rangkaian pegas.
Suatu pegas bisa dirangkai secara seri ataupun paralel. Pegas dirangkai dengan tujuan untuk mendapatkan pegas pengganti dengan konstanta yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada rangkaian pegas seri. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ada dua pegas terhubung dalam satu garis lurus. Kemudian ada rangkaian pegas paralel, yang mana rangkaian pegas paralel berada di dua tempat yang berbeda. Nah, di sini ada pegas satu dan pegas yang kedua. Kita akan bahas karakteristik dari rangkaian pegas. Yang pertama kita bahas rangkaian pegas seri. Nah, rangkaian pegas seri ini memiliki satu area kerja yang sama, artinya satu garis lurus yang sama. Kemudian ciri-cirinya rangkaian seri berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih kecil. Dan juga pertambahan panjang yang dihasilkan adalah semakin besar. Nah, ketika kalian menarik pegas ini dengan satu gaya yang sama dari bawah, misalnya ditarik dengan F sebesar 100 Newton dari beban ini ya, misalnya. Nah, maka yang dirasakan baik pegas pertama dan pegas kedua akan merasakan gaya yang sama. Jadi gaya pegas pertama juga merasakan F1 sebesar 100 Newton, begitu juga F2 sebesar 100 Newton. Nah, kemudian kedua pegas ini akan meregang ke bawah. Selanjutnya, pertambahan panjang, tentu setelah pegas ini ditarik, dia akan molor. Nah, pertambahan panjang yang dihasilkan pada pegas ini adalah total dari pertambahan panjang pegas pertama ditambah pertambahan panjang pegas yang kedua. Sekarang untuk menentukan konstanta pengganti dari pegas, jadi dari dua pegas ini bisa dijadikan satu pegas saja yang disebut sebagai rangkaian pegas seri atau konstanta pegas seri. Ini K seri. Nah, jadi kita menggabungkan dari dua pegas seri ini dengan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 apabila pegasnya lebih dari 2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Berikutnya kita akan bahas karakteristik pegas paralel, di mana pegas paralel ini tidak berada pada satu kerja yang sama, satu garis kerja yang sama, tetapi dua sisi yang berseberangan. Nah, ciri-cirinya rangkaian paralel berfungsi untuk menghasilkan pegas dengan konstanta yang lebih besar, sehingga pertambahan panjang yang dihasilkan akan lebih kecil. Ciri-ciri yang kedua, ketika kalian menarik pegas ini dengan satu gaya F, misalkan F-nya sebesar 100 Newton, maka kedua sisi pegas paralel ini akan merasakan gaya yang membagi sama rata. Jadi F1 yang sebelah kiri nilainya adalah 50 Newton, sedangkan F2 yang sebelah kanan adalah 50 Newton. Maka gaya pegas total adalah 100 Newton. Jadi gaya pegas total ini terbagi sama rata di kedua sisi pegas paralel tersebut. Dengan syarat konstanta pegasnya harus sama ya. Berikutnya, ketika kalian menarik kedua pegas ini, tentu mereka akan bergerak bersama-sama. Maka sudah jelas akan mengalami pertambahan panjang yang sama atau peregangan yang sama. Untuk menentukan konstanta pegas pengganti, jadi dari dua pegas paralel ini kalian bisa mengganti ke dalam satu konstanta pegas paralel saja. Nah, dijadikan satu konstanta pegas paralel dengan cara menjumlahkan K1 ditambah K2. Apabila ada lebih dari 2, maka ditambah dengan kelipatan konstanta pegas paralelnya. Berikutnya kita akan bahas mengenai energi potensial pegas. Energi potensial pegas dimiliki oleh benda-benda elastis seperti karet dan juga per atau pegas. Nah, energi potensial ini dimiliki ketika benda tersebut mengalami
penyusutan atau peregangan. Nah, ketika dia disusutkan sangat maksimal, maka dia menyimpan sejumlah energi potensial yang cukup besar untuk menggerakkan dia kembali ke titik setimbangnya. Begitu juga sebaliknya, ketika pegas ini diregangkan, ditarik secara maksimal, maka dia akan menyimpan sejumlah energi potensial pegas yang cukup besar untuk mengembalikan dia kembali ke titik setimbang. Sama halnya dengan karet, ketika ditarik secara maksimal, maka dia memiliki energi potensial yang maksimal. Begitu juga ketika kalian sedang menarik anak panah. Nah, di sini terjadi peristiwa energi potensial pegas, sehingga berhasil melesatkan si anak panah tersebut. Semakin jauh kalian menarik busur, maka energi potensial yang tersimpan akan semakin besar. Definisi dari energi potensial sendiri itu adalah energi yang disimpan suatu benda akibat posisi atau kedudukannya terhadap titik acuan. Energi potensial pegas ini adalah energi yang disimpan oleh pegas ketika dia mengalami perubahan posisi ketika dia ditarik dengan suatu gaya. Nah, titik acuan dari energi potensial pegas adalah titik setimbangnya. Hasil dari energi potensial pegas, rumusannya diperoleh dari grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang atau grafik dari hukum Hooke. Energi potensial pegas diperoleh dari luasan daerah di bawah grafik F dan delta X, di mana kita tahu bahwa luasan daerah grafik ini membentuk segitiga. Nah, rumusan dari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya digambarkan sebesar delta X, sedangkan tingginya adalah nilai dari gaya F. Maka setengah alas kali tinggi menghasilkan setengah F delta X. Sehingga kita bisa peroleh rumusan energi potensial adalah setengah F delta X atau setengah K delta X kuadrat. Kenapa bisa diperoleh rumusan setengah K delta X kuadrat? Karena kita menggunakan pelibatan dari hukum Hooke. Kita uraikan dari nilai F. Kita tahu bahwa F adalah K delta X. Ini hukum Hooke. Karena delta X-nya ada 2, maka kita bisa satukan menjadi delta X kuadrat. Jadi kalian bisa pakai rumusan yang ini atau rumusan yang kedua. Oke, kali ini kita akan belajar dan menganalisis bagaimana perubahan energi yang terjadi pada gerak osilasi atau gerak bolak-balik dari sistem pegas ini. Saat pegas ini ditarik dengan gaya yang maksimal dari titik setimbangnya, misalnya dia akan bergeser sejauh ini, maka tentu energi potensial yang disimpan oleh pegas akan semakin besar atau energi potensialnya maksimal. Sedangkan energi kinetiknya bernilai 0 karena di suatu titik maksimalnya dia akan diam sesaat. Kemudian dengan maksimalnya energi potensial membuat pegas ini kembali menyusut sehingga energi kinetik yang tadinya 0 akan maksimal. Ketika pegas ini berada di titik termampatnya, maka energi potensialnya akan kembali maksimum, sedangkan energi kinetiknya akan 0 kembali karena dia sesaat akan berhenti. Nah, kemudian maksimalnya potensial akan digunakan untuk bergerak kembali, hingga suatu ketika dia akan berada selalu melewati titik setimbangnya lagi. Nah, ketika berada di titik setimbang, tentu energi kinetiknya sangat maksimal. Sedangkan potensialnya bernilai 0. Kenapa potensial bernilai 0? Karena titik setimbang itu adalah titik acuan si pegas ini untuk memiliki energi potensial tadi. Dan dia kembali ke titik asalnya. Oke, sekian penjelasan hari ini mengenai sistem pegas dan juga energi yang terjadi pada pegas tersebut. Sekian, terima kasih.